Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan bahas materi mengenai image ya. Nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama kita bahas pada malam hari ini itu adalah materi mengenai image dalam HTML. Image ini merupakan suatu kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia, image itu adalah gambar ya. Artinya nanti pada pembahasan image ini kalian dituntut untuk dapat menampilkan gambar pada tampilan web. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, untuk menampilkan gambar, maka nanti kalian perlu sebuah tag di dalam HTML itu menggunakan perintah img atau tag img. Ya, penulisannya nanti di dalam web kalian cukup menuliskan img spasi src sama dengan image. Ya. Nah, untuk menuliskan image, di sini nanti kalian harus menambahkan atau menyertakan ekstensinya. Entah nanti ekstensinya berbentuk JPG, BMP, atau yang lain. Kemudian ada beberapa atribut yang menyertai penampilan atau cara menampilkan gambar di dalam sebuah web. Atribut yang pertama itu adalah width, kemudian height, kemudian align, lalu alt. Fungsinya apa saja? Fungsinya bisa kalian baca di sini. Untuk atribut width, itu fungsinya adalah untuk mengatur lebar gambar. Sedangkan untuk height, itu untuk mengatur tinggi gambar. Align, untuk mengatur posisi gambar nanti di tampilan di browsernya nanti, itu rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Sedangkan untuk alt, itu dipakai atau ditampilkan apabila nanti gambar yang akan dimunculkan di browser itu gagal ditampilkan. Jadi menampilkan alternatif teks apabila nanti gambar gagal ditampilkan dalam web. Nah, menambahkannya di mana? Menambahkannya img spasi src sama dengan image ya. Kemudian ditambahkan lagi atributnya di belakangnya image ya. Itu dispasi lagi menggunakan width, height, line ataupun alt ya. Next. Nah, pada latihan pertama, di sini nanti coba kalian praktekkan di rumah. Setelah perkuliahan kalian menyimak materi ini, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Bagaimana caranya untuk menampilkan tampilan seperti latihan pertama ini. Nanti terkait gambarnya, kalian bisa mencari browsing di internet. Ya, gambarnya banyak sekali. Oke. Untuk menentukan ukuran gambarnya, nanti tolong kalian setting ukurannya adalah lebarnya 240 atau tingginya 240, sedangkan tingginya 320. Ya. Next. Nah, ini teksnya seperti ini. Tagnya ya. Jadi di sini pada saat kalian tampilkan itu nanti ukuran gambarnya masih belum disetting. Coba nanti kalian tambahkan sendiri, menambahkan atribut pada tag img, itu nanti kalian tambahkan setelah menuliskan src-nya. Jadi src ini di set.jpg, petik, kemudian dispasi lagi, ditambahkan width-nya berapa, height-nya berapa. Tadi sesuai pengaturan yang ada di awal sebelumnya tadi, di slide sebelumnya. Oke, kalian pause dulu, tidak masalah ya, untuk mencoba mempraktikkan latihan pertama. Latihan kedua, ya, latihan kedua ini juga sama ya, seperti ini ya. Ini menampilkan gambar juga, seperti ini. Tagnya bisa kalian pause dulu, tagnya seperti ini. Kemudian kalian simpan dengan nama latihan 2. Gitu ya. Kalian simpan dengan nama latihan 2. Oke. Ya, kalau sudah saya lanjutkan. Lalu di latihan 3. Latihan 3 ini juga sama, tetapi di latihan 3 nanti di sini menampilkan gambarnya itu rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Nah, ini bagaimana tagnya? Tagnya nanti seperti ini. Nah, ini ya. Tagnya itu kalian tambahkan
sama dengan align sama dengan left ya. Spasi align sama dengan left. Kemudian kalau right berarti spasi align sama dengan right yang bawah. Terus gambar yang bawah tadi itu pengaturannya adalah diatur dengan lebar 100 dan tinggi 100. Gitu ya. Jadi yang ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Ini rata kanannya tidak dituliskan ya. Jadi otomatis nanti. Kalau sudah kalian coba, silakan nanti kalian simpan dengan nama latihan 3. Ya. Pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai image map. Apa itu image map? Image map ini adalah suatu gambar yang digunakan untuk mendefinisikan area yang spesifik ya pada suatu gambar agar nanti bisa terhubung ke halaman yang lain. Artinya kalau kita bisa mengelingkan gambar ya, jadi kita klik gambarnya kemudian bisa terhubung ke halaman yang lainnya. Kalau image map nanti untuk mengelingkan gambar tadi itu kita bisa menentukan gambar khusus. Jadi misalnya kalian menampilkan ada gambar orang ya, mulai dari kepala sampai kaki. Kemudian kalau misalnya nanti kalian klik kepalanya, nanti akan muncul halaman yang baru. Misalnya halaman yang baru tadi menampilkan pesan ini adalah kepala, ya. Tapi untuk ngeklik ke bagian tubuh yang lain itu tidak bisa, ya. Jadi intinya image map ini digunakan untuk menghubungkan ke halaman yang lain, tetapi gambar tertentu saja yang bisa diklik, gitu ya. Itu adalah image map. Ada beberapa macam jenis image map. Yang pertama adalah point, kemudian polygon, yang ketiga rectangle. Berarti kalau point nanti dalam satu gambar itu bisa diklik pada satu titik tertentu. Sedangkan kalau polygon berarti nanti area gambarnya itu secara custom ya, artinya gambarnya itu nanti areanya tidak berbentuk gambar yang beraturan, pola yang beraturan. Kalau rectangle berarti nanti areanya berbentuk persegi panjang kalau rectangle seperti itu. Dan juga yang terakhir itu circle atau ellipse, jika nanti area gambarnya itu yang bisa diklik itu berbentuk lingkaran atau elips. Saya lanjutkan. Kemudian image map ini itu menggunakan area di dalam gambar yang dapat dihubungkan dengan halaman yang lain, ya. Nah, ini poin yang saya maksud tadi di awal, maka nanti untuk menentukan area gambar yang bisa dihubungkan ke halaman yang lain itu menggunakan koordinat X dan Y. Jadi berbentuk titik, ya. Nah, kalau penggunaan poin ini itu kebanyakan user akan susah untuk mencari di mana user bisa mengakses link tersebut agar terhubung ke halaman yang lain karena berupa titik tadi, sehingga tidak bisa user langsung tahu letak kliknya di mana karena hanya dalam bentuk koordinat X dan Y saja. Sedangkan kalau misalnya rect itu berarti rektangular, tadi membentuk atau menentukan area klik gambarnya tadi, spesifik gambarnya tadi, tapi areanya itu cakupannya berbentuk persegi panjang, ya. Sedangkan kalau poly atau polygon berarti membentuk gambar yang tidak beraturan bentuknya. Kalau poly, ya. Kalau circle berarti lingkaran, ya. Biasanya yang paling mudah untuk menentukan titiknya atau area wilayah untuk mengeklik gambarnya tadi, itu yang paling mudah adalah poly atau polygon, karena titiknya tidak dibatasi, harus sesuai dan sinkron. Artinya kita bisa menentukan areanya itu bebas, jadi bentuknya kan bebas. Kalau rect kan nanti antara titik X, ya, antara titik X dan Y dengan X dan Y satunya itu harus sejajar gini. Yang bawah juga, yang vertikal juga harus sejajar. Itu juga harus menjadi kesulitan tersendiri untuk menentukan area rect-nya tadi. Kalau circle juga gitu. Kalau circle juga agak rumit ya, karena harus berbentuk lingkaran. Nah, yang paling mudah yang poly tadi, gitu ya. Nah, contohnya di latihan 4 ini. Nah, di latihan 4 ini
ada suatu gambar rumah di sini ya. Kemudian pada saat nanti diklik roof atau diklik atapnya, maka nanti akan menampilkan halaman baru dengan pesan Anda menekan atap rumah. Berarti nanti kalau misalnya kalian klik gambar selain atap, maka nanti gambar itu tidak bisa diklik atau dilingkan ke halaman yang lain. Nah, karena di sini menggunakan rect, artinya area titik koordinatnya nanti harus berbentuk persegi panjang, ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kemudian solusinya nanti setelah ini ya. Sebelum ke solusi, yang pertama tadi rect, berarti nanti area untuk bisa diklik di atapnya itu nanti harus berbentuk persegi panjang. Sedangkan untuk mengeklik window-nya atau jendelanya, ya, maka nanti membentuk suatu lingkaran, ya, membentuk area suatu lingkaran. Jadi menggunakan circle. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya seperti ini. Nah, ini solusinya untuk area rect atau rektangular, maka nanti ditentukan 4 koordinat seperti ini. Ya. Spasi koord sama dengan 62, 17, 103, 49. Ini menentukan koordinatnya. Kalau circle berarti hanya ada 3. Hanya ada 3 ya. Karena nanti yang tengah ini berfungsi sebagai pusat lingkarannya. Ya, pusat lingkarannya. Nah, kemudian di sini di belakang ditambahkan ALT sama dengan atap rumah. ALT sama dengan jendela rumah. Ini apabila kalian misalnya kurang teliti menentukan ini menampilkan area akses gambarnya. Jika tidak muncul, nanti akan muncul tulisan atap rumah. Ini juga sama, muncul jendela rumah. Gitu ya. Next, nanti bisa kalian pause dulu videonya untuk mencoba dipraktekkan di rumah. Next ya. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian tanyakan via WhatsApp group ya. Apabila nanti kalian masih ada yang masih bingung, misalnya bagaimana solusinya menampilkan gambar pada saat kalian kesulitan untuk muncul di browser kalian. Oke, next. Kemudian ada lagi selain menampilkan gambar, yang kita bahas pada malam hari ini itu adalah berupa form dan frame. Tentunya untuk membahas form, ya, itu saya bertanya dulu, pernahkah kalian melakukan pendaftaran via online? Nah, biasanya kalau kalian mendaftar sesuatu via online, itu kalian pasti perlu membuat akun. Nah, dalam memasukkan data-data akun, kalian perlu suatu tampilan. Nah, tampilan itu dinamakan adalah form. Nah, apa itu form? Jadi form di sini adalah tampilan yang digunakan untuk mengobtain data, untuk memasukkan data berupa data user, data pendaftaran pelayanan, atau untuk memasukkan informasi secara online. Ya, maka kita bisa menggunakan tampilan form. Jadi suatu tampilan yang dipakai untuk memasukkan data, ya, memasukkan data agar tersimpan. Itu nanti kita bisa menggunakan suatu tampilan form. Nah, ada 2 metode dalam menggunakan form, menampilkan form dalam browser. Yang pertama adalah menggunakan get, metode get. Yang kedua adalah menggunakan metode post. Metode get ini digunakan untuk mengirimkan data secara bersama-sama dalam suatu URL. Kalau metode post digunakan untuk mengirimkan data secara terpisah dari URL-nya. Itu adalah metode post. Next, bagaimana bentuk umum dari form? Bentuk umumnya seperti ini, simple ya. Kalian tambahkan tag form dan diakhiri /form. Kemudian di dalam tag form, kalian bisa tambahkan beberapa inputan data seperti teks, radio button, kemudian checkbox, lalu list box, password, hidden, button, text area. Nah, ada bermacam-macam. Kalau teks itu berarti kan nanti untuk memasukkan data berupa teks yang sederhana ya. Bedanya dengan teks area apa? Kalau teks area nanti lebih panjang karakternya. Kalau radio button biasanya berbentuk lingkaran untuk memilih data. Kalau checkbox berarti memberikan tanda centang. Nanti
Saya bahas satu persatu. Next. Nah, ini input teks ya, digunakan untuk menginputkan teks atau nomor, karakter teks atau karakter nomor pada suatu form. Bentuk umumnya seperti ini, input teks name. Kalau Maxlang berarti teks di dalam text box-nya nanti dibatasi sampai berapa panjangnya. Kalau size berarti ukuran hurufnya. Kalau value berarti jumlah karakternya nanti bisa atau nilainya. Kalau value itu berarti nanti dalam memasukkan data itu bagaimana nilainya, harusnya nilai dari text box tadi. Kemudian ada radio button. Kalau radio button itu digunakan untuk memberikan pilihan dari beberapa pertanyaan, ya, atau beberapa jawaban bisa. Jadi memberikan pilihan dari beberapa pertanyaan atau jawaban, itu radio button. Biasanya disimbolkan kalau di web itu tampilannya seperti lingkaran bolong ya. Kalau misalnya nanti kita pilih, nanti lingkarannya ada tanda lingkaran penuhnya di tengah-tengahnya, gitu ya. Ini bentuk umumnya seperti ini. Untuk radio button bisa kalian amati. Kemudian bentuk berikutnya adalah checkbox, berarti memberikan tanda centang ya. Memilih dengan memberikan tanda centang. Biasanya kalau radio button hanya bisa dipilih, umumnya hanya bisa dipilih salah satu pilihan saja. Kalau checkbox bisa lebih dari satu. Ini bentuknya, bentuk umumnya. Kemudian ada list box, atau istilahnya membuat suatu scroll box atau drop down. Biasanya tampilannya seperti menu ya. Kalau diklik nanti muncul keterangan-keterangan di menu tersebut berbentuk drop down ya. Ini bentuk umumnya di web, bisa kalian amati ya untuk membuat suatu drop down ya. Kemudian next. Form password. Form password ini mirip seperti text box ya. Hanya kalau password nanti karakternya yang ditampilkan pada ini ya, pada textbook-nya itu karakternya tidak muncul ya. Hanya muncul berbentuk lingkaran-lingkaran bulat atau bulatan-bulatan atau tidak terlihat sama sekali ya. Kemudian kalau yang terakhir itu adalah hidden. Kalau hidden berarti nggak muncul karakternya. Jadi tulisannya itu diketikkan nggak muncul di textbook-nya, itu form hidden ya. Next. Lalu ada lagi form button atau reset. Biasanya untuk memasukkan datanya perlu suatu tampilan berbentuk button, ya, tombol berbentuk tombol. Itu bisa nanti. Ini general formnya atau form bentuk umum formnya ya. Kalau misalnya untuk tombol tombol button OK, kalian gunakan nanti tipenya adalah submit atau tipe button. Kemudian kalau untuk reset, berarti tipenya adalah reset. Ya. Text area ini seperti text box tadi, tapi jumlah kata yang bisa dimasukkan itu sangat lebih panjang daripada text box. Nah, ini bentuknya. Nah, ini ada choice sama rows, artinya untuk nyeting lebar dan tinggi daripada textbook-nya karena jumlah kata yang dimasukkan lebih banyak, gitu ya. Next. Nah, jika ada pertanyaan nanti seperti biasa nanti tanyakan melalui WhatsApp group. Di latihan 5, di sini kalian coba menampilkan tampilan form biodata mahasiswa seperti ini. Kalian bisa memasukkan seperti ini. Ya, pakai form itu ya. Nah, nanti jika kalian sudah selesai untuk menyalin tag-nya, coba kalian bandingkan dengan hasil running programnya. Apakah sama? Nah, kalau saya misalnya saya jawab, ini tampilannya datanya sama, datanya seperti ini, tapi tampilannya tidak sama ya. Tampilannya nanti agak menceleng-menceleng. Nah, agar nanti kalian bisa menampilkannya secara maksimal, kalian perlu adanya suatu tabel, ya. Oke. Yang penting sekarang kalian coba dulu ya latihan 5 ini, kemudian kalau sudah kalian tinggal
simpan dengan nama latihan 5. Oke, next. Frame. Nah, kalau frame ya, frame ini digunakan untuk menampilkan Windows di browser dengan cara membaginya menjadi beberapa Windows. Artinya nanti kita bisa membuat dalam satu tampilan Windows itu ada beberapa tampilan. Ya, beberapa tampilan itu bisa kita katakan adalah sebuah frame. Ya, bagaimana tagnya? Tagnya adalah bisa kalian amati di situ ya, frame set, border dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat bentuk umum tagnya. Oke. Ada frame target. Frame target ini memiliki nilai ada self, top, parent, sama blank. Apa bedanya? Kalau frame self digunakan pada target frame, ya, di mana link itu disimpan atau diletakkan. Kalau top berarti digunakan pada target frame di Windows, di mana top itu nanti tampilannya diletakkan di bagian paling awal, ya. Parent juga gitu, nanti kalian baca di situ ya pengertiannya. Untuk blank jika nanti digunakan untuk membuka Windows baru, kalau blank. Ini untuk latihannya. Nah, sebelum ke latihan, saya jelaskan dulu mengenai iframe. Iframe mengizinkan pemrograman web untuk membuat tampilan frame Windows secara floating, ya. Artinya terlihat di Windows, di atasnya ada Windows lagi. Gitu ya. Iframe juga sama, tagnya bisa kalian lihat di sini ya untuk membuat iframe. Next, langsung ke latihan. Jadi untuk membuat latihan 6 menggunakan frame, kita bisa membaginya menjadi dua bagian dari latihan yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Ini latihan membuat form tadi, terus yang sebelah kanan latihan membuat ini list ya, membuat list. Tapi untuk menentukan lebarnya, kalian tentukan lebarnya 65% untuk yang menampilkan form, sedangkan untuk yang menampilkan list 35%. Bagaimana solusinya? Simple sebenarnya. Ini kalian hanya cukup mengetikkan tag 4 baris seperti itu. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat nanti kedua latihan tadi itu kalian letakkan dalam satu form yang sama, satu folder yang sama. Gitu ya, syaratnya hanya seperti itu. Simpan dengan nama latihan 6. Oke. Latihan 7, kalau latihan 6 ini kan dibagi secara vertikal ya. Kalau yang latihan 7 dibagi secara horizontal. Atas sama bawah. Kalau tadi kiri dan kanan, yang ini atas dan bawah. Nah, ini sama kayak tadi. Bedanya yang tadi frame set calls, yang ini frame set rows ya. Bedanya itu saja. Silakan disimpan dengan nama latihan 7. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, oke. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan seperti biasa tanyakan via WhatsApp grup ya. Jika memang benar-benar ada yang belum jelas, ya tanyakan sesuai materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oke. Kesimpulan dari perkuliahan pada malam hari ini berarti untuk membuat menampilkan sebuah gambar, maka kita memerlukan suatu tag, di mana tag ini kita bisa menggunakan tag img. Kemudian untuk membuat form, kita bisa menggunakan tag form dan diakhiri oleh slash form. Demikian juga untuk frame, ya, sama seperti itu. Oke, pada malam ini ada tugas, ya. Tugasnya di sini adalah membuat tampilan web, tampilan HTML dengan jumlah paling sedikit 4 halaman. Temanya bebas. Ini kalau sekarang temanya bebas. Kalau kemarin kan temanya mengenai COVID ya. Kalau sekarang temanya bebas. Kemudian dikerjakan secara kelompok seperti kelompok yang sudah saya bagi pada minggu yang lalu via Zoom ya. Silakan kalian kalian kerjakan secara kelompok. Oke. Di dalam tampilan HTML itu harus tersedia
penggunaan teks, hyperlink, image, list, form, dan frame-nya harus ada itu. Oke. Kemudian antar kelompok tidak boleh menggunakan tema yang sama. Lalu untuk perkuliahannya, mohon maaf, untuk tugasnya kalian kirimkan terakhir 2 hari sebelum perkuliahan minggu depan. Formatnya seperti itu. Oke, tugas 2 underscore NIM ketuanya, underscore nama ketua dan nama-nama anggotanya, underscore tema webnya apa. Oke, kalian kirimkan seperti biasa via Moodle ya. Terakhir hari Rabu ya, hari Rabu depan jam 6 sore. Baik, apabila ada yang ditanyakan, nanti silakan tanyakan via grup. Baik, untuk perkuliahan pada malam hari ini, saya kira sekian. Kita lanjutkan kembali perkuliahan pada minggu depan. Saya kira sekian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.